Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Indah dan Ibu Niken. Perkenalkan, saya Adelia Pradita. Saya mahasiswa RPL dengan nomor induk mahasiswa 33302220001. Perkenankan saya mempresentasikan progres penulisan proposal skripsi saya dengan judul Keputusan Anggaran dan Realisasi Proyek dalam upaya mencapai target laba perusahaan daerah. Dengan studi pada Badan Usaha Milik Daerah PT Bojonegoro Bangun Sarana pada semester 1 tahun 2023 dengan perbandingan tahun 2022. Langsung saja kita masuk ke bab 1, pendahuluan atau belakang. Yang pertama, tujuan utama perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Daerah adalah memperoleh laba. Entitas profit, baik perusahaan manufaktur, perusahaan pengadaan barang dan jasa, dan termasuk salah satunya adalah Badan Usaha Milik Daerah, adalah memperoleh keuntungan atau laba. Nah, untuk Badan Usaha Milik Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat C, di mana dalam ayat C tersebut disampaikan bahwa tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Daerah adalah memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian yang kedua, salah satu maksud dan tujuan didirikan BUMD adalah sebagai sumber pendapatan daerah. Nah, kalau yang ini tertuang di dalam akta pendirian BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana dan perda pendiriannya. Nah, itu di tahun 2006, yaitu pada perda pendirian nomor 5 tahun 2006 dan akta pendirian dan perda perubahan nomor 6 tahun 2011 serta akta pendiriannya nomor 4171 tahun 2006, di mana maksud dan tujuan didirikannya PT Bojonegoro Bangun Sarana adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah. Kemudian yang dimaksud salah satu sumber PAD atau pendapatan daerah di sini adalah penerimaan pendapatan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro, atas hasil penyertaan modal kepada PT Bojonegoro Bangun Sarana. Jadi, apabila PT Bojonegoro Bangun Sarana di sini pada tahun buku, misal tahun buku 2022 mengalami laba, maka dari laba tersebut ada persentase pembagiannya, dan salah satunya adalah persentase pembagian dividen. Nah, dividen ini tersebut kemudian disetorkan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan kemudian dicatatkan dalam laporan keuangan APBD, laporan keuangan maksud saya, di dalam bagian hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, subbagiannya bagian PAD, subbagiannya hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti itu. Untuk yang poin 3, optimalisasi peran BUMD dalam hal ini peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD telah dilaksanakan hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Bojonegoro. Salah satu langkah optimalisasi dengan menetapkan target dividen dari BUMD. Jadi, BUMD di seluruh Indonesia ini untuk dalam rangka mendorong kemandirian secara fiskal dan kemudian tidak bergantung kepada transfer dari pusat maupun dana bagi hasil migas, maka perlu adanya optimalisasi peran atau kontribusi dari BUMD terhadap PAD-nya, sehingga dari adanya dividen tersebut pemerintah sudah tidak terlalu bergantung terhadap transfer dari pusat, seperti itu. Nah, terus salah satu langkah optimalisasi dengan menetapkan target dividen dari BUMD. Maksudnya di sini jadi target dividen atau Pemkab menetapkan sebagai pemegang saham menetapkan target dividen BUMD semisal PT Bojonegoro Bangun Sarana sebesar sekian, seperti itu. Nah, sehingga masuk ke poin 4, untuk mendapatkan laba optimal dan mencapai target dividen yang ditetapkan oleh pemegang saham yaitu pemerintah Kabupaten Bojonegoro (BUMD),
membuat keputusan pendapatan, keputusan biaya, dan keputusan labanya, keputusan targetnya. Nah, itu menggunakan instrumen pengendali yang dinamakan anggaran. Jadi di situ sudah ada targetnya, pendapatan yang dianggarkan sekian, biaya sekian, sehingga labanya nanti optimal. Seperti itu. Nah, keputusan anggaran tersebut mulai tahun 2018 semenjak adanya Permendagri nomor 118 tahun 2018 itu untuk 5 tahunan ditetapkan atau dituangkan di dalam rencana bisnis BUMD. Nah, kemudian untuk 5 tahunan kemudian terus dijabarkan tiap tahunnya di dalam rencana kinerja dan anggaran yang disingkat RKA BUMD. Selanjutnya, kualifikasi bidang usaha PT Bojonegoro Bangun Sarana BUMD ini cukup luas, yaitu mencakup hulu dan hilir migas. Maksudnya hulu dan hilir migas itu hulu itu dari seperti hulu itu seperti drilling atau pertambangannya, dan hilir itu sampai dengan niaganya. Jadi seperti itu. Dari mulai konstruksinya bisa produksinya sampai ke hilir migas, yaitu niaga minyak maupun niaga gas. Namun dalam proyek yang dianggarkan di dalam RKA tadi sebagai sumber pendapatan usaha bersifat tidak pasti. Jadi PT BPS itu memiliki keunikan. Jadi anggarannya berisikan proyek atau keputusan pendapatan usaha kan biasanya dari sini, dari A, dari B, dari proyek A, proyek B, proyek C. Nah, proyek A, proyek B, proyek C ini belum pasti dikarenakan PT Bojonegoro Bangun Sarana harus mengikuti dulu tendernya sampai memenangkan tender sehingga apa yang dianggarkan ini dapat realisasi. Nah, ini terbukti pada tahun 2022 dan 2023 di mana tidak banyak pekerjaan yang direncanakan di dalam anggarannya karena alasannya proyek migas yang sudah ada, yang sudah dieksplorasi dan eksploitasi sudah habis atau pekerjaannya sudah mencapai masa produksi. Sehingga kalau masa produksi ini yang berwenang adalah operator. Dalam hal ini seperti blok Cepu itu operatornya ExxonMobil, kemudian untuk Jambaran Tiung Biru itu operatornya Pertamina EP Cepu, seperti itu. Sehingga belum ada, sedangkan untuk proyek migas yang baru seperti Kolibri, terus kemudian PADC Banjarsari itu belum ada perkembangan peluang tender atau peluang proyek yang dapat diikuti oleh PT Bojonegoro Bangun Sarana. Nah, selanjutnya akan kita bahas dalam bentuk grafik batang. Di sini anggaran dan realisasi pendapatan usaha proyek pada tahun 2022. Di 2022 itu di grafik batang warna biru itu anggarannya. Jadi direncanakan akan mengerjakan proyek sumber tua, kemudian proyek pipeline dan proyek suplai CaOH2 atau suplai kalsium hidroksida oleh PT Rekayasa Industri. Jadi untuk sumber tua ini pemilik pekerjaannya adalah Pertamina EP Field Cepu, kemudian pipeline ini yang memiliki pekerjaan PT Rekayasa Industri, suplai kalsium hidroksida juga oleh PT Rekayasa Industri. Nah, di mana untuk sumur tua pada tahun 2022 dianggarkan sekitar 103 miliar. Kemudian untuk pipeline dianggarkan 9 miliar, dan suplai kalsium hidroksida PT Rekayasa Industri dianggarkan 2,8 miliar. Nah, di sini dapat kita lihat dari yang direncanakan kinerjanya maupun keuangannya yang dianggarkan belum ada yang tercapai. Untuk pipeline mungkin hampir tercapai target proyeknya, namun masih kurang dari target. Seperti sumur tua itu dianggarkan 103 miliar, namun terrealisasi masih 91 miliar. Kemudian pipeline dari dianggarkan sekitar 9 miliar, terrealisasi 8 miliar. Kemudian untuk suplai material di sini tidak dianggarkan di tahun 2022, namun
karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tahun 2021 yang bisa diinvoicekan di tahun 2022 sehingga pendapatannya didapatkan di tahun 2022 yaitu sebesar 63 juta. Terus kemudian untuk suplai kalsium hidroksida di situ dianggarkan namun belum ada realisasinya secara kinerja maupun keuangan belum ada karena suplai kalsium hidroksida PT Rekayasa Industri ini pekerjaannya mundur sehingga belum memberikan kontribusi pendapatan usaha di tahun 2022. Nah, dapat kita lihat di garis yang berwarna hijau atau line berwarna hijau itu adalah kontribusi pendapatan usaha proyek, masing-masing proyek terhadap pendapatan usaha secara total. Di situ dapat kita lihat pendapatan usaha itu kontribusinya yang paling tinggi dari proyek Sumur Tua. Nah, kita masuk ke tadi sebelumnya yang di 2023 itu tadi 100%-nya juga dari Sumur Tua. Sedangkan untuk yang supply CAOH tadi masih 0, teman-teman. Ibu bisa dilihat Bersani untuk supply CAOH yang dimaksud di tahun 2023 itu adalah supply CAOH tender Pertamina EP Cepu, dan di saat itu PT Bojonegoro Bangun Sarana tidak memenangkan tender sehingga kontribusinya 0 dan 100% disokong atau didukung oleh proyek Sumur Tua. Nah, selanjutnya kenapa saya memilih objek penelitian di BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana dengan periode tahun 2023 sampai dengan semester 1 dengan perbandingan tahun 2022 dan topik penelitian mengenai keputusan anggaran dan realisasi, karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, sumber pendapatan badan usaha milik daerah PT Bojonegoro Bangun Sarana di tahun 2022 dan 2023 seperti yang dilihat pada grafik batang sebelumnya adalah dari proyek Sumur Tua, di mana proyek Sumur Tua ini merupakan proyek pertambangan migas tradisional. Nah, pertambangan migas tradisional di sini itu adalah pertambangan migas yang dibor atau di drilling atau ditambang sebelum tahun 1970. Terus kemudian dilakukan secara tradisional dan penambangnya adalah masyarakat sekitar sumur tersebut, lapangan tersebut. Kalau di Bojonegoro ini yang di kontraknya pemilik kerjanya adalah Pertamina AP Cepu. Kemudian kontraknya pemegang 493 kontrak sumur Tua itu adalah PT Bojonegoro Bangun Sarana. Jadi di sini maksudnya masyarakat adalah penambangnya, kemudian masyarakat itu melakukan penambangan tradisional menggunakan rig itu kalau minyak itu kan ada drillingnya, kalau udah modern itu kan pasti ada alatnya lebih modern, bisa dipening, dan sebelumnya kalau untuk pertambangan migas modern sudah dapat diketahui karena sudah ada penelitian sebelumnya, ada seismik sehingga surface atau lapisan mana yang ada minyaknya itu sudah diketahui. Nah, untuk Sumur Tua ini tidak bisa Bu. Jadi untuk Sumur Tua ini kita tidak bisa tahu minyak itu berada di mana karena kita juga tidak bisa melakukan deepening atau pendalaman. Kalau untuk migas modern produksinya sudah ditetapkan, estimasi produksi minyak tersebut sudah ditetapkan sekitar sekian, per harinya sekian, per bulan sekian, per tahun sekian. Nah, sehingga estimasi pendapatan karena sudah diketahui estimasi produksinya untuk sumber migas modern pasti sudah diketahui juga. Estimasi pendapatan atau nilai kontraknya itu berapa sudah diketahui. Sedangkan berbeda dengan proyek Sumur Tua, di mana ya kita hanya mengandalkan dapat dibilang bukan keberuntungan, tapi mana sumber minyak yang masih aktif berproduksi. Nah, di situ kita bisa dapat sumbernya. Dan dari 493 sumur saja itu yang aktif atau sumur yang masih aktif itu hanya sekitar separuhnya, 200 sumur Tua saja yang aktif. Sedangkan yang tidak aktif itu perlu adanya reaktivasi sumur. Nah, itu juga memerlukan biaya, di mana harus penambang harus memerlukan modal yang lumayan besar untuk melakukan
hal tersebut dan memerlukan persetujuan Pertamina sebagai pemilik wilayah. Nah, di sini peran BPS di proyek Sumur Tua itu sebagai transportir. Nah, seperti yang disampaikan di poin intinya, BPS di sini pendapatannya didapatkan dari jasa angkut minyak yang ditambang oleh penambang masyarakat tadi, kemudian diangkut, maksudnya dikirim melalui BPS karena BPS sebagai pemilik kontrak atau perjanjian dengan Pertamina. Nah, kemudian Pertamina yang menerima ini. Nah, pendapatannya PT BPS didapatkan dari minyak yang dikirim dan diterima oleh Pertamina. Nah, untuk proyek Sumur Tua sendiri itu juga rawan akan konflik karena tadi masyarakatnya juga bukan masyarakat atau tenaga ahli dan SDM khusus. Nah, di sini itu masyarakat sekitar saja sehingga SDM-nya juga bukan, karena letaknya di kecamatan juga dan letaknya juga ya SDM-nya juga bukan merupakan SDM ahli seperti itu. Jadi banyak konflik-konflik sosial dan kepentingan yang merupakan konflik laten sehingga mempengaruhi produksi pengiriman minyak mentah PT Bojonegoro Bangun Sarana. Jadi bisa saya klasifikasikan yaitu ada konflik sosial itu konflik non teknis dan konflik kepentingan juga non teknis dan konflik teknis juga ada. Kalau konflik non teknis ini contohnya kan dulu proyek minyak Sumur Tua ini dilakukan oleh KUD, paguyuban dulu terus KUD. Nah, yang lama-lama ini karena yang sekarang pemegang kontraknya adalah PT Bojonegoro Bangun Sarana, yang lama itu mungkin ada karena SDM-nya juga bukan ahli, jadi dapat dipengaruhi seperti itu. Jadi tidak mengirimkan lewat BWS misal seperti itu, sehingga itu nantinya mempengaruhi produksi. Nah, kalau untuk konflik teknis seperti contohnya baru-baru ini terjadi itu perubahan aturan pengiriman dan penerimaan oleh Pertamina. Nah, hal itu yang menyebabkan perubahan nilai ekonomis dari minyak Sumur Tua itu sendiri. Nah, sehingga itu penambang akhirnya tidak kirim karena tidak ekonomis harganya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti mempengaruhi produksi pengiriman minyak mentah. Nah, kalau produksi pengiriman minyak mentah menurun, otomatis pendapatan PT BPS juga akan menurun dari Sumur Tua. Itu disampaikan di poin D. Jadi untuk poin C juga saya sudah sedikit membahas, yaitu ada keunikan sendiri dibandingkan dengan proyek migas modern dan proyek konsumsi dan lainnya, di mana nilai proyek atau nilai estimasi pendapatan dari proyek tersebut sudah ditetapkan. Nah, di mana proyek Sumur Tua ini tidak bisa ditetapkan. Jadi, pendapatan dari Sumur Tua itu diperoleh dari imbalan jasa angkut minyak bumi oleh PT BPS dan didasarkan atas jumlah penerimaan. Jadi, yang dikirim oleh penambang terus melalui PT BPS ini tidak semua langsung diterima oleh Pertamina, tapi dilakukan hal teknis sehingga minyak yang diterima adalah minyak yang sesuai mutu dan spesifikasi dari PT Pertamina. Nah, ini untuk simulasinya secara singkat saja. Jadi dari ICP atau Indonesian Crude Price itu 70% per liter. Terus kemudian dipotong PPh 2%. Kemudian setelah dipotong PPh 2% tadi, nah ini yang masuk ke pendapatan usaha dari proyek Sumur Tua itu hanya 5%, yaitu ini ada BPS 5%. Nah, kemudian lainnya adalah biaya HSE. Di situ biaya HSE itu maksudnya adalah dikelola juga oleh BPS, tapi terpisah dari fee atau pendapatan PT BPS ya. Jadi HSE itu untuk pembelian APD, terus perbaikan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian penambang itu saat di kontrak dipegang oleh PT BPS ada pemberian BPJS ketenagakerjaan untuk kesejahteraan penambang seperti itu. Untuk desa di sini itu maksudnya seperti dana bagi hasil desa. Jadi di lapangan Wonocolo dan Lodang Rayong ini ada 5 desa. Nah itu 0,5% dari
total pengiriman di tahun itu, nah itu akan disalurkan bukan kepada oknum, tapi langsung kepada desa dalam bentuk program-program. Nah, program tersebut nanti akan di FGD-kan. Jadi penyalurannya seperti CSR, akan ada FGD dulu, menghadirkan muspika dan lain-lain sebagainya, sehingga ditentukan programnya, nah itu diberikan. Nah itu simulasinya ada di sebelah kanan. Misal harga minyak itu sekian, 70%-nya 4.125. Nah, kemudian dipotong BPH sekitar sekian, 2%-nya. Sehingga yang menjadi dasar pembagian angkat angkut itu 4.000. Nah, 202-nya ini adalah pendapatannya BPS 5% tadi, dan yang lainnya yang dikelola tadi. Nah, yang 90% sehingga diterimakan ke penambang itu 3.651. Jadi di sini tadi kontribusinya pendapatan dari proyek sumur tua tadi kan yang menyokong PT BPS, sedangkan pendapatan dari ongkos angkat angkut Pertamina hanya 5%, sehingga perlu adanya sebuah keputusan anggaran yang tepat. Jadi karena pendapatannya sekian, sehingga biaya itu harus maksudnya biaya itu harus diefektifkan, sehingga nanti akan jangan sampai biaya melebihi dari pendapatan yang 5% tadi, sehingga pasti akan rugi proyek tersebut, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di tabel proyeksi. Di proyeksi RKA 2022 atau proyeksi tahun 2022, produksi kita bahas per liter saja. Di situ proyeksi direncanakan di anggaran produksi pengirimannya itu 17.000 liter, sekitar 17.000 liter. Namun di tahun 2022 realisasinya masih kurang dari target, walaupun sedikit, tapi masih kurang dari target, yaitu 16.390. Ya, sedangkan di 2023 dianggarkan lebih tinggi daripada tahun 2022, yaitu sekitar 23 juta liter. Sedangkan sampai dengan semester 1 tahun 2023 masih mencapai 9 juta liter. Jadi masih ada deviasi, selisih unfavorable atau selisih tidak menguntungkan yang sedemikian hingga gitu. Nah, itu dapat kita lihat itu di tahun 2022 di RKAP dianggarkan 103 miliar dengan biaya 95 miliar dan laba kotornya 8 miliar. Kemudian realisasi di tahun 2022 itu masih belum mencapai target, 91 miliar dengan biaya 83 miliar, sehingga laba kotor yang diterima 7 miliar. Nah, masih ada deviasi tidak menguntungkan di situ. Laba kotornya masih kurang 276 juta. Nah, kenapa kemudian perlu dilakukan penelitian ini dengan melihat tabel sebelumnya? Target kinerja dalam hal ini pengiriman sumur tua yang saat tahun 2022 dan 2003 merupakan proyek yang berkontribusi terhadap pendapatan usaha total, itu target kinerjanya di tahun 2023 pada keputusan anggaran di tahun 2023 lebih tinggi dari yang direncanakan pada tahun 2022, dapat kita lihat di tabel sebelumnya. Sedangkan tadi di tahun 2022 saja ditargetkan sekitar 17 juta, namun belum terlaksana 17 juta, maksudnya belum memenuhi target. Nah, ini di tahun 2023 malah dianggarkan di keputusan penerimaan produksinya itu ditingkatkan jadi 23 juta liter.
Nah, di realisasi sampai semester 1 saja belum mencapai setengahnya, malah masih hanya 9 juta. Nah, target laba PT BBS pada proyek maupun perusahaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 perlu dijadikan alasan lebih lanjut atas penelitian. Melihat kondisi sumber penghasilan atau proyek di tahun 2023 yang lebih sedikit dibandingkan tahun 2022. Nah, itu merupakan alasan dari saya untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik penelitian ini. Nah, dari uraian latar belakang yang saya sebutkan tadi, ada pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ingin bagaimana efektivitas keputusan anggaran proyek tahun 2023 terhadap realisasi proyek BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana dalam upaya mencapai laba perusahaan daerah. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi akuntansi pertanggungjawaban BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana kaitannya sebagai pendorong perusahaan guna mencapai laba perusahaan daerah. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui keefektifan keputusan anggaran proyek tahun 2023 terhadap realisasi proyek BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana dalam upaya mencapai laba perusahaan daerah. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana implementasi akuntansi pertanggungjawaban badan usaha milik daerah PT Bojonegoro Bangun Sarana kaitannya sebagai pendorong perusahaan guna mencapai laba perusahaan daerah. Manfaat penelitiannya bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan maupun dalam penyusunan anggaran BUMD PT BBS, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam percepatan perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai laba perusahaan daerah. Kemudian bagi Pemkab Bojonegoro selaku pemegang saham, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan serta evaluasi pada Pemkab Bojonegoro selaku pemegang saham, di mana dalam mengambil keputusan anggaran, di mana dalam mengambil keputusan target itu mempertimbangkan hal-hal penting seperti kemampuan perusahaan dalam mencapai target, kondisi lingkungannya, sosial dan politik yang mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga dengan pertimbangan tersebut dapat dibuat keputusan target yang realistis. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menyumbangkan informasi mengenai keputusan anggaran dan realisasi. Kemudian juga dapat menyumbangkan pengetahuan dan informasi pada ranah akuntansi, khususnya pada perencanaan anggaran, akuntansi manajemen, serta akuntansi pertanggungjawaban. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dan acuan penelitian sejenis. Selain itu, diharapkan dapat menciptakan keterbaruan atau update dalam penelitian yang akan datang atau penelitian selanjutnya. Nah, berikut tinjauan pustaka. Jadi di sini ada Utami dan Harahap, di mana di sini alat analisis penelitiannya menggunakan pengendalian internal COSO. Nah, hasil penelitiannya, pengendalian internal terhadap realisasi anggaran belum memadai. Kemudian ada Afifa menggunakan analisis selisih biaya. Nah, di situ pengendaliannya sudah baik, namun masih ada biaya anggaran yang unfavorable. Selanjutnya ada Saran dan Mintalangi tahun 2021. Alat analisis akuntansi pertanggungjawaban, dan Fajriana juga dengan akuntansi pertanggungjawaban. Terus kemudian ada Latunggam, di situ juga menggunakan alat analisis selisih biaya. Hakimah juga menggunakan alat analisis yang sama. Ini juga Tantri dan Lengkong et al. Juga menggunakan alat analisis yang sama. Nah, kemudian ada Huama Era et al. Yang menggunakan teori efektivitas, dan Putri Widodo juga menggunakan teori efektivitas dalam penelitian yang sejenis. Nah, dari penelitian terdahulu yang tadi saya sampaikan, itu terdapat perbedaan dengan penelitian saya, di mana kebanyakan dari penelitian yang saya sebutkan di atas itu hanya membahas mengenai anggaran dan realisasi proyek yang dianalisis lebih ke arah biayanya. Jadi menggunakan analisis biaya. Nah, dengan keterbatasan penelitian terdahulu, yaitu hanya penekanan pada aspek perencanaan dan pengendalian biaya, dalam penelitian saya ini akan saya usahakan lengkapi dengan membahas juga manajemen dalam menjalankan proyek dan pertanggungjawaban manajemen. Jadi manajemennya juga akan dibahas. Terus kemudian peranan eksternal di sini pemegang saham yang memiliki pengaruh terhadap keputusan anggaran. Kemudian
penelitian ini akan menggunakan landasan teori. Yang pertama teori efektivitas. Di situ efektivitas itu merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai suatu kegiatan atau tujuan akan dicapai, dan keberhasilan akhir suatu organisasi dapat ditentukan oleh 4 faktor, yakni karakter organisasi, lingkungan bekerja, serta kebijakan dan praktik manajemen. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu adanya tujuan yang jelas, struktur organisasi, adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, adanya sistem nilai yang dianut. Kemudian mengukur efektivitas atau tidaknya suatu organisasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menerapkannya. Apabila dilihat dari sudut produktivitas, maka seorang manajer yang memiliki peranan penting dalam memberikan sebuah pemahaman. Pendapat ini dikemukakan oleh Duncan dalam Steers tahun 1985. Nah, mengenai ukuran efektivitas itu pencapaian tujuan. Jadi tujuannya kan tadi sudah ditargetkan. Nah, itu pencapaiannya seperti apa? Nah, itu efektif atau tidak, itu bisa diukur dari situ. Kemudian integrasinya dan selanjutnya adaptasinya. Selanjutnya menggunakan landasan teori akuntansi pertanggungjawaban, di mana memiliki peran penting dalam menyediakan informasi akuntansi pertanggungjawaban bagi penyusunan perencanaan aktivitas yang memberikan informasi sebagai dasar pengelola sumber daya setiap aktivitas yang direncanakan, serta digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja seseorang dan mengukur kinerja suatu perusahaan dari setiap pusat pertanggungjawaban mereka dalam hal untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, manfaatnya bisa dicari situ, salah satunya sebagai dasar penyusunan anggaran. Nah, itu menurut Mulyadi dalam Maulida untuk dapat diterapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban ada 5 syarat. Yang pertama struktur organisasi, kemudian anggaran biaya yang disusun, terus untuk tiap tingkatan manajemen, kemudian penggolongan biaya, selanjutnya terdapat susunan kode rekening perusahaan dan sistem pelaporan biaya kepada manajer bertanggung jawab. Nah, di dalam akuntansi pertanggungjawaban ada pusat pertanggungjawaban. Jadi lingkungan dan berkembang perusahaan semakin kompleks membuat tugas manajemen puncak semakin sulit dan rumit dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, peran akuntansi di sini menjadi sangat penting dalam menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini akan dinilai menggunakan itu. Nah, itu dapat dilihat. Kemudian selanjutnya landasan teorinya adalah anggaran. Jadi anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Sedangkan penganggaran dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan dalam menyusun budget itu sendiri atau anggaran itu sendiri. Nah, untuk mencapai tujuannya, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Anggaran memiliki fungsi yang terkait dengan keempat fungsi manajemen, yaitu planning, atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, menggerakkan, dan controlling, pengendalian. Nah, anggaran ini juga akan sebagai alat analisis keputusan anggaran PT Bojonegoro Bangun Sarana di tahun 2022 dan 2023. Bagaimana penyusunan anggarannya seperti itu, apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam teori anggaran. Dan itu proses penyusunannya juga. Nah, ini berikut perangkat pemikiran saya, yaitu BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana sebelumnya sudah membuat keputusan anggaran, baik keputusan anggaran cara proyek maupun yang sudah dijadikan satu atau anggaran komprehensif, anggaran yang sudah menjadi satu kesatuan, sehingga sudah ditetapkan dalam keputusan anggaran itu pendapatannya berapa, biayanya berapa, laba berapa, dan dividennya ke Pemda berapa. Nah, kemudian realisasi dari anggaran tersebut. Nah, dari keputusan anggaran atau anggaran terhadap realisasi itu dapat dilakukan pengendalian dari selisihnya. Jadi dari apa yang sudah ditargetkan dalam anggaran dengan realisasinya itu kan ada selisihnya. Entah itu selisih menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, itu masuk dalam ranah pengendalian. Jadi untuk anggaran sendiri kan fungsinya ada penyusunan, perencanaan, dan pengendalian. Untuk selisih dari anggaran dan realisasi ini itu adalah masuk ke dalam ranah pengendalian. Nah, dari
Tujuan dari anggaran tadi, penyusunan, perencanaan, dan pengendalian akan dianalisis menggunakan teori efektivitas, akuntansi pertanggungjawaban, dan teori anggaran. Jadi berdasarkan tiga teori ini dapat dinilai keputusan anggaran proyek dan realisasi proyek PT Bojonegoro Bangun Sarana apakah sudah sesuai dengan apa yang digambarkan dalam teori atau belum. Nah, bila hasil di sebelah kanan ini dari di hasil analisisnya, interpretasinya bisa efektif dan sesuai dengan teori ataupun menyimpang dari teori. Jika apabila sudah efektif dan sesuai, otomatis target laba perusahaan daerah akan tercapai. Sedangkan jika menyimpang, maka kurang atau tidak tercapai sehingga perlu perbaikan dan penyesuaian keputusan anggaran dan realisasi di tahun selanjutnya. Nah, demikian presentasi progres penulisan proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Enda selaku dosen pembimbing dan Ibu Niken juga selaku pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.